Bagaimana nasib peserta PPPK 2023 yang tidak lulus sementara 2024 tenaga honorer akan dihapus? Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, saat ini dalam masa pengumuman tahap akhir. Pengumuman dimulai dari 6 hingga 15 Desember 2023 dan akan dilanjutkan dengan tahap verifikasi akhir. Bagi mereka yang lulus, selanjutnya akan mengisi lembar daftar riwayat hidup, DRHNI, sebagai tanda penerimaan di instansi masing-masing. Namun bagi mereka yang tidak lulus, ini menjadi hal yang sulit untuk dijalani. Terlebih pada tahun 2024, tenaga honorer akan resmi dihapus. Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak berkesempatan dalam status kepegawaian tersebut? Diketahui dalam pengumuman kelulusan PPPK 2023 kali ini, dikabarkan terdapat ribuan tengah yang dinyatakan tidak lulus. Bahkan sebagian dari mereka merupakan tenaga honorer. Sedangkan diketahui, tenaga tambahan tersebut nantinya akan resmi dihapus pada tahun depan. Hal ini sesuai dengan UU ASN nomor 20 tahun 2023, mengenai tenaga honorer yang akan dihapus selambat-lambatnya pada Desember 2024. Penghapusan itu sebagai langkah pemerintah dalam menghentikan masa perekrutan pegawai non-ASN secara mandiri di berbagai instansi. Adapun maksud dari penetapan UU ASN 2023 baru tersebut, diperlukan dalam penerapan pengurangan angka pengangguran di dalam negeri. Sehingga dalam jangka waktu 6 bulan ke depan diharapkan pemerintah atau PP turunan dari UU 2023 ini sudah bisa digunakan masyarakat luas. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang ASN 2023 yang disebutkan jika batas tanggal terakhir penataan pegawai pada setiap instansi adalah November 2024. Itu artinya, kabar baik bagi mereka yang menggantungkan nasib dan mewujudkan mimpi menjadi ASN di tahun 2024. Selain itu, bagi pemerintah ini menjadi tugas besar yang baru. Sebab pemerintah harus segera memfasilitasi transisi tenaga honorer untuk bisa mengarahkannya ke dalam seleksi PPPK di tahun mendatang. Kabar baiknya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB, telah menyiapkan kuota besar-besaran untuk CASN 2024 bagi tenaga honorer. Dalam rencana tersebut Menpan-RB telah memprioritaskan sebanyak 1,6 juta tenaga honorer yang bakal direkrut pada 2024 mendatang. Adapun dalam proses seleksi tersebut, bakal dituntaskan di 2024 adalah ex-THK2 dan non-ASN lainnya yang masih tersisa dari rekrutmen 2023. Serta yang paling prioritas dari honorer itu adalah para guru yang telah mengabdi di daerah 3T. Pemerataan guru di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, menjadi salah satu fokus pengadaan di tahun depan, ujar Menpan-RB Abdullah Azwar Anas. Di samping itu, pemerintah juga berencana mengadakan kuota CASN 2024 lebih banyak lagi bagi mereka yang menyandang status fresh graduate atau yang baru saja menyelesaikan studi perkuliahannya. Jadi sebanyak 1,6 juta lebih formasi CAS tahun 2024 akan difokuskan pada tenaga honorer yang berpengalaman dan talenta baru. Hal ini juga sempat disinggung PLH Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Aba Subagja, dalam rapat koordinasi penataan manajemen aparatur sipil negara, ASN, yang membahas mengenai Undang-Undang No 20/2023 tentang ASN, di Jakarta. Tahun 2024 kita sudah hitung, formasi yang akan kita siapkan itu sekitar 1,6 juta. Perhitungan itu didasarkan pada, pertama, sisa formasi 2023, ungkap Aba Subagja dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 14 November 2023. Dari tahun ke tahun, kata Aba, Kementerian Pan-RB memberi ruang formasi kebutuhan yang besar, meski pemenuhannya tidak optimal. Perhitungan itu didasarkan pada, pertama, sisa formasi 2023, lanjutnya. Ia juga menambahkan pihaknya menerima banyak masukan serta keluhan para lulusan baru yang tidak bisa mengambil bagian dalam program pemerintah tersebut.
Kami menerima banyak keluhan dari fresh graduate yang tidak bisa melamar. Usulan dari kementerian, lembaga, dan Pemda belum optimal, ujar Aba. Kemudian untuk penerimaan CPNS tahun 2024 nanti, dirinya berharap tidak melebihi kuota yang telah ditentukan. Dengan begitu, kata dia, semua instansi bisa melihat serta memaksimalkan potensi untuk penerimaan ASN di tahun 2024. Adapun maksud dari penetapan UU ASN 2023 baru tersebut, diperlukan dalam penerapan pengurangan angka pengangguran di dalam negeri pada tahun mendatang. Sehingga dalam jangka waktu 6 bulan ke depan diharapkan pemerintah atau PP turunan dari UU 2023 ini sudah bisa digunakan masyarakat luas. Diberitakan sebelumnya, seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS, pada tahun ini berada pada tahap tes seleksi kompetensi bidang, SKB, yang telah sampai pada tahap pengumuman seleksi tahap 3 tersebut.